Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu materi tentang pengembangan aplikasi permainan. Yang kita bahas pertama adalah mengenai konsep dan tools. Jadi, yang akan kita bahas awal adalah konsep dasarnya. Sebenarnya cara membuat game dari nol adalah sebuah proses yang menyenangkan dan berguna. Dengan naiknya popularitas game Android, banyak orang di seluruh dunia ingin menjual dan membuat game mereka sendiri. Ada banyak video game untuk berbagai macam platform dan sistem operasi. Game-game ini dibuat dengan cara yang berbeda namun konsepnya sama. Anda harus belajar cara coding setidaknya menggunakan satu bahasa pemrograman sebelum Anda dapat membuat game Anda sendiri. Khususnya, jika Anda ingin belajar cara kustomisasi, tampilan, dan konsep game Anda. Bahasa pemrograman adalah dasar utama dari pembuatan game, dan belajar cara buat game dari nol membutuhkan pengetahuan coding. Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan prinsip-prinsip utama dalam pembuatan video game. Selain itu, ada langkah-langkah yang Anda harus ikuti jika Anda ingin mengikuti game Anda sendiri. Anda juga akan diperkenalkan dengan bahasa pemrograman yang harus digunakan untuk dapat membuat game dalam platform yang berbeda-beda. Terakhir, ada beberapa tips dan masukan soal beberapa hal lain yang harus Anda pelajari jika Anda benar-benar serius belajar cara membuat game tanpa hanya sekedar membuatnya dari template. Kemudian yang pertama adalah pembuatan game versus desain game. Sebelum membahas langkah utama yang harus Anda lalui untuk membuat game dari nol, sangat penting untuk memahami perbedaan dari membuat game dan mendesain game. Bahwa Anda harus memahami keduanya jika Anda ingin belajar membuat game Anda sendiri. Secara sederhana, desain game mengacu pada desain artistik dari sebuah video game. Desainer game menghabiskan waktu mereka untuk membuat aspek konsep sebuah game. Mereka membuat detail bagaimana game tersebut bereaksi di bawah kondisi tertentu, dan juga apa yang harus dilakukan untuk membuat game tersebut menjadi versi yang terbaik. Di sisi lain, pembuat game atau juga programmer game adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat coding agar video game tersebut berjalan sesuai dengan konsep. Dalam tutorial ini kita akan fokus membahas soal cara coding video game. Sangat penting bahwa Anda juga harus tahu desain game Anda sebelum Anda dapat membuat codingnya. Anda dapat menjadi seorang desainer game dan juga programmer pada saat yang bersamaan. Malah faktanya, sebuah desain game dan proses pembuatannya dapat dilakukan beriringan jika Anda ingin membuat game yang sederhana. Yang kedua, apa saja langkah cara membuat game? Yang pertama adalah lakukan riset dan konseptualisasi game Anda. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat game, adalah merenungkan tipe game apa yang Anda ingin buat. Lakukan riset, kemudian cari tahu keterampilan apa yang Anda butuhkan untuk menjadikan game ini kenyataan. Perhatikan fitur apa yang Anda akan bangun dalam game ini. Jika Anda serius belajar cara membuat game, maka ada beberapa ilmu yang Anda harus kuasai. Sebagai contoh, jika Anda tertarik membuat game dua dimensi role playing, dianjurkan Anda menguasai keahlian Unity, C-Crash, dan Blender. Kemudian langkah kedua adalah buatlah sebuah dokumen desain. Setelah Anda membuat konseptualisasi dari tampilan yang Anda inginkan, maka Anda harus membuat game sebuah desain game. Bagi kebanyakan orang, dokumen desain adalah sebuah garis besar singkat dari sebuah game, seperti misalnya konsep tampilan, serta apa yang harus Anda lakukan untuk membuat game tersebut. Ketika Anda membuat sebuah dokumen desain, pertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah keterampilan yang Anda miliki. Anda mungkin harus membayar mahal untuk memperkerjakan orang lain karena Anda tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian bahasa yang Anda gunakan. Poin ini akan membantu Anda membuat spesifikasi proses pembuatan game, tampilan serta figur game tersebut. Kemudian apakah Anda ingin menambahkan update atau fitur baru di masa depan? Jika iya, maka Anda harus memperkirakan apa saja yang harus dilakukan. Setelah Anda menyusun dokumen desain, maka waktunya Anda terjun dalam bahasa pemrograman. Tiga adalah menentukan software. Langkah terakhir yang Anda butuhkan agar game Anda dapat bekerja dengan baik adalah menentukan software. Beberapa game Android tidak membutuhkan software yang spesifik, Anda malah hanya membutuhkan editor dan compiler saja. Di sisi lain, beberapa game membutuhkan software spesifik untuk membuat desain dan gambar tiga dimensi. Software ini sangat mahal, sehingga Anda harus mengatur ulang budget Anda. Anda juga membutuhkan komputer dengan prosesor yang berkualitas dan RAM yang besar untuk dapat menjalankan software yang dibutuhkan untuk membuat game. Yang berikutnya adalah memulai pemrograman.
Setelah Anda mengunduh software yang dibutuhkan, maka sekarang waktu Anda untuk memulai coding. Biarpun beberapa game kompleks membutuhkan aplikasi pembuat game, ada beberapa game seluler yang tidak membutuhkannya. Cukup tentukan bahasa pemrograman yang Anda pakai lalu mulai membuatnya. Jika Anda ingin membuat game dengan variasi yang banyak, misalnya game RPG, maka Anda harus melihat tutorial Unity Game video. Anda juga dapat membuat game dengan menggunakan aplikasi pembuat game yang lebih sederhana. Misalnya phone game. Ada juga membuat aplikasi game seluler tanpa menghabiskan banyak waktu. Anda bisa mempelajari cara membuat game seluler dalam tutorial PhoneGap. Dengan PhoneGap, Anda dapat membuat game sederhana dengan menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Kemudian yang kelima adalah tes game Anda, dan mulailah memasarkannya. Setelah game Anda selesai, maka Anda harus melakukan tes dan mulai selling atau menjualnya. Langkah pertama adalah melakukan tes agar dapat menyingkirkan bug. Proses ini dapat memakan waktu yang lama. Pastikan Anda punya banyak waktu untuk berkonsentrasi melakukan tes. Yang berikutnya adalah proses marketing. Proses marketing sendiri tidak terlalu sulit. Lebih baik menyewa orang sebagai konsultan pemasaran, apalagi jika Anda tidak mempunyai pengalaman marketing sebelumnya. Membuat orang lain membeli game adalah langkah yang lebih sulit. Jadi Anda dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah membuat website agar orang-orang dapat membelinya dan mengunduh game Anda. Kemudian membuat kopi non-digital dan mendistribusikannya melalui toko game atau retailer lainnya. Jika Anda membuat game seluler, pastikan Anda mendaftarnya di Apple App Store atau Google Play Store. Oke, untuk bahasa pemrograman game, membuat game seluler dapat dilakukan dengan berbagai macam pemrograman ya. Jika Anda sudah bisa salah satunya, maka Anda punya cukup waktu untuk pengetahuan membuat game seluler. Hanya beberapa saja game yang kompleks dibuat ke komputer atau konsol membutuhkan pengetahuan bahasa yang lebih rumit. Ada beberapa bahasa pemrograman yang Anda bisa gunakan. Yang pertama adalah JavaScript, kemudian ada Java, kemudian ada Swift. Saya rasa cukup untuk konten hari ini, jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.